Nama Manda yang dikenal sebagai asisten Sarwenda kembali menjadi perbincangan di media sosial. Banyak warganet mulai mempertanyakan keberadaan Manda yang belakangan jarang terlihat di hadapan publik. Usai polemik antara Sarwenda dan Ruben viral akibat si Manda. Benarkah Manda dipecat Sarwenda atau Manda ketakutan dan kabur dari rumah Sarwenda usai video Sarwenda soal 200 juta viral dan hingga Ruben beri reaksi menohok. Si Mendol ini gara-gara kecentilannya nggak karu-karuan, kecentilannya nggak karu-karuan, kayaknya udah kesirap gue rasa. Akhirnya dia melebihi porsinya dia nih si Mendol ini. Justru dari tempat dia kebuka semua. Justru itu. Nggak tahu ya ini plot twistnya gimana ya guys. Tapi mungkin plot twistnya nih, apa si Mendol ini juga kayak si Fitri gitu kan? Nasibnya. Kok malah kayaknya dia ini kan orang yang levelnya pekerja gitu ya si Mendol. Tapi justru dari dia ini kebukanya banyak gitu loh. Apakah si plot twistnya si Mendol ini adalah apa ya? Sialnya gitu, sialnya si bos. Ngerti nggak? Mungkin ya, mungkin wetonnya tabrakan itu sebenarnya. Wetonnya tabrakan. Jadi dia yang mau diserahkan gitu kan, si Mendol yang mau dijadikan sesaji, nggak taunya dia wetonnya lebih tinggi kayak dari bosnya. Plot twist. Iya loh, coba kalau dipikir-pikir, kan dari si Mendol itu. Bener gak sih? Coba, ayo, coba dipikir, dari si Mendol loh. Tinggian Mendol kayaknya wetonnya tuh. Keok itu bosnya langsung. Bubar jalan langsung. Iya kan? Iya toh? Iya toh? Bukan Ruichi, bukan ketakutan. Ini kan si Mendol ini orang kerja. Iya toh? Tapi kan gayanya itu kan melebihi sang bos. Terus karena dia ini kayaknya ada pengaruh dari super over PD. Jadi pas lagi ngebawain kerjaan dia itu kamera on, kamera handphonenya on, live gitu kan. Dia tuh pakai akun dia sendiri. Pokoknya over banget gitu dari porsinya yang seharusnya. Makanya gue lagi mikir apa ini plot twist. Dia yang maunya seharusnya kan dia orang kerja, yang orang kerja ini kan kebanyakan menjadi sesaji gitu ya, yang disajikan si Mendol. Tapi sepertinya kayaknya mungkin wetonnya lebih tinggi gue rasa. Bukannya menjadi sesaji, malah dia memporak-porandakan si bosnya. Kayaknya loh. Ini yang ku tangkap ya, yang ku lihat ya. Koyoke ngono rek. Ya kamu lah yang stroke loh. Ya kamu lah yang stroke sendiri. Iyalah. Moi. Cici moi. Cici moi. Kamu lah yang stroke. Mau kamu pagi-pagi udah tulis stroke. Iya mau pamer si Mendol, tapi dia yang malah membukakan tabir sehingga masyarakat luas tahu, terekam jejak digitalnya. Ngomongin soal 200 juta itu nggak penting. Kok nggak butuh duit lo? Hancur langsung. Seketika lo guys. Lihat ini. Ya. Gitu. Iya aku lagi datang bulan. Alhamdulillah. Si Mendol alias ondol-ondol. Mendol ini kayaknya wetonnya lebih tinggi daripada bosnya guys. Hancur langsung. Dia buka itu HP dia live-in, dia ketawa ngakak-ngakak tuh sama yang di sebelahnya. Ya gini. Yang belakang ngomong, Cong, gue sama ini ketipu sama Cong gitu kan. Nggak taunya Cong baru tahu ada cowok sejati, cowok tulen. Aduh kedengaran semua sama pemirsa, ya Allah, netizen seluruh Indonesia ngamuk.
Manda selama ini dikenal sebagai sosok yang kerap mendampingi aktivitas Sarwenda. Kehadirannya dalam berbagai momen membuat namanya ikut terseret menjadi bahan pembahasan ketika isu-isu mengenai keluarga Ruben dan Sarwenda kembali mencuat. Yes, sekarang kan kita lihat bahwa case untuk Koko RO dan Miss S $200 million juta rupiah memang sekarang lagi fokus nih, sudah mengkerucut mulai ke masalah children, ya anak-anak. Makanya ada namanya back forward ke KPAI, kemudian juga sebelumnya Miss S pergi ke Komnas Perempuan untuk reporting something, entah apa yang di-reportnya. But at the end of the day, pokoknya mereka lagi fokus untuk hal inilah, mereka saling jadi kayak memperebutkan hak asuh anak deh intinya. Ya kan sudah mulai masuk di chapter itu. Tapi kita juga tidak boleh melupakan orang-orang yang biasa ada di sekeliling dia, yang mencetus dan yang memviralkan, merusak, khususnya bosnya si S ini. Kemana sih Mbak Aspri barunya, Mbak Mendoza Hermosa Muchos Graciosos, alias Mendah, ya dadah. Apakah sudah dadah ke gunung sana? Atau kemana sepak terjangnya? Kan dirimu yang memviralkan yang heboh semuanya ini, ya kan? Terus juga kemana Mr. CEO dari Kota Saranjana yang memiliki 200,000, ya? Oh no, kebanyakan 2,000 toko, ya, miniatur logo di Kota Saranjana dan memiliki toko-toko lain juga di alam semesta ini, serabutan PH Tanah Dalam. Mana? Kemana mereka ini berdua? Apakah sedang direhatkan atau ya kan? Dan dengar-dengar, ini sih dengar-dengar ya, ex atau mantan dari Asprinya Miss S $200 million juta rupiah yang sudah menemani, tahu dari segala macam korek-korek inti dari nolnya, nggak dari nol banget sih, pokoknya benar-benar dari yang berjuang hidup di dunia entertain sampai ke puncak menjadi sultan, let's say sultannya, ya Asprinya yang pada akhirnya dijadikan untuk ke gunung-gunung itu juga, ya kan, mau diserahin, katanya lagi sakit. Ya kalau kita curiga pattern segala macam menuju ke arah fiktif ke arah spiritual kayak begitu yang berbau dunia goib, ya mungkin kalian mengkorelasikannya bisa-bisa aja ya. Tapi ya mungkin logikanya, ya kita berharap Mbak F memang lagi nggak enak badan, lagi mungkin capek pikiran aja ya, karena kan baru bener lepas itu kan per 2023an ish ya, jadi baru mau udah 3 tahunan ish lah ya. Ya itu aja tadi yang Dokcin penasaran, kemana ini orang-orang yang biasanya selalu ada di antara kiri kanannya mereka. So menurut prediksi kalian seperti apa, nalar kalian seperti apa ya, spekulasi lah, aku pengen tahu dari kalian semua, karena tanpa kalian, tanpa netizen, mereka-mereka ini yang di atas ya tidak akan jaya. Ingat, semua kunci ada di kalian. Yang membawa menjadi ke puncak asmara, ke puncak suksesan, yang membuat menjadi terpuruk adalah masyarakat. Masyarakat ini termasuk kalian netizen di dunia sosial media. So, kalian lebih pintar lah ya. Jadi ibunya tidak akan bisa seperti itu kalau tidak ada dalangnya di belakang. Coba bayangin, segala orang yang kerja sama dia, si Manda, gue sebutin namanya, dia udah bikin luka dalam perjalanan gue dengan anak gue. Kalau orang belum punya otak sehat, ya, itu nggak baik loh untuk anak. Dia komporin terus, jadi ngerasain. Lo nerima dalam keadaan udah jadi. Coba lo ada dalam proses kita ngebentuk. Setengah mati tuh supaya. Jadi saya cuma bilang, nanti nikmatnya diambil. Ntar lo bilang gua. Emang aku jago jilat banget gak? Guys, kamu bisa gini? Iya, yes. Ayo yang mau head, aku bacain lagi. Suka banget di hate because you always watch me. I know you. Nih guys, awas tau ke kamu ya, yang tadi bilang aku penjilat. Kerja itu pakai hati bos, sama otak, sama tenaga, bukan cuma sekedar jilat. Kalau jilat doang, nggak mungkin gue bisa bertahan 3 tahun di sini. Gue sih paham. Capek guys jadi orang munafik. Jadi paham terus. Iya, aku belum menjilat, emang aku jago jilat banget gak?